Nggak kelihatan. Nina bisa merasakan kebaikan Andra. Lama-kelamaan ia merasa nyaman atas kehadiran lelaki remaja itu. Makasih, ya. Sama-sama, ucapnya singkat. Kamu nggak perlu nangis lagi. Kenapa gitu? Andra menunjuk ke depan. Itu papa kamu yang akan nikahin mama kamu. Dengerin MC-nya bicara. Nina pun mengikuti arah tunjuk Andra. Merasa senang melihat pemandangan di depannya. Serius, Mas. Dengerin akadnya ya. Kalau ada nama papa dan mama kamu. Dan papa kamu nyebutnya nama mama kamu nanti, ya artinya papa kamu yang nikahin mama kamu. Gitu? Iya, iya. Dan pada saat itulah, Nina bisa mendengarkan sang ayah kandung menggemakan suara akad nikah dengan pasangan wanitanya adalah ibunya sendiri. Seketika, kesedihannya hilang. Berganti rasa bahagia yang begitu mewidiacah di dadanya. Ia bahkan tidak sadar sudah turun dari tempat duduknya dan melompat-lompat kegirangan. 8. Andra, yang melihat pemandangan itu ikut menarik satu sudut bibirnya ke atas. Gadis cilik ini begitu menggemaskan di matanya. Ia sungguh teringat pada adik perempuannya yang meninggal bertahun-tahun yang lalu bersama ibunya yang kecelakaan di jalan tol. Adiknya dan Nina memiliki kemiripan. Mereka sama-sama aktif dan ekspresif. Untuk itulah berada di sekitar gadis kecil itu sedikit banyaknya bisa mengobati kerinduannya. Tidak lama setelah akad nikah tersebut berkumandang, kembaran Nina, Nata dan Nico berlarian ke arahnya. Cie, pengantin baru. Jadi, manggilnya onti lagi nih. Widya yang mendengar suara Laivia sahabatnya, dan Bagas, mantan pacarnya sekaligus keponakan suaminya itu langsung menatap ke arah mereka. Mas Bagas, Laivia. Matanya langsung berkaca-kaca. Ia beranjak dari tempat duduknya, langsung memeluk Laivia. Kangen. Jahat banget pura-pura mat. Ucap Bagas menghentikan ucapan Laivia agar menghentikan bicaranya. Jangan dibahas, Liv. Iya, Mas. Maaf. Habisnya gemes banget. Mas inget, kan? Aku langsung nangis-nangis mau balik ke Jakarta karena dengar berita dia. Maaf, Liv. Gue dimaafin. Tapi syaratnya lo harus bahagia. Widya pun tersenyum. Tergantung om kamu. Mahesa yang juga sedang berbicara dengan koleganya hanya menatap istrinya. Melemparkan senyuman pada perempuan itu. Saat ini mereka tidak lagi duduk di pelaminan, melainkan di kursi bulat tempat bersantainya keluarga. Para tamu sudah mulai pulang dan tidak ada lagi yang datang. Namun kehebohan lain kembali terdengar. Duh, anjir, kita telat nggak nih? Telat? Bego. Udah abis makanannya. Gara-gara lo nih kelamaan dandan. Lihat, tuh, udah sepi. Tamunya udah pada pulang. Yah, lapar dong. Widya, yang melihat para sahabat semuanya datang pun langsung mengharu Mahesa. Steph, Riana, Siska. Yang pertama kali memeluknya adalah Riana teman SMA yang lebih dulu menikah di saat mereka bahkan masih sekolah. Lo oke, kan? I'm okay. Thanks, Ri. Jahat banget nggak pernah ngabarin kita. Sejak nikah ngilang ditelan bumi. Sorry. 9. Next ada apa-apa kabarin kita. Jangan ditanggung sendirian. Nomor HP gue nggak pernah ganti, Bun. Widya mengulas senyum tipisnya. Mana mungkin ia membagi kerumitan rumah tangganya dengan orang lain. Bukankah itu aib? Sahabat-sahabatnya itu tahu, ia bahkan tidak pernah menceritakan kesusahannya apapun itu. Oke. BTW anak lo ganteng-ganteng, Bun. Booking satu buat mantu gue ya. Anak gue ada yang baru lahir cewek. 2 bulan. Namanya Nafa. Widya terkekeh. Lalu melihat ke arah anak-anaknya yang kini tengah asik berkejar-kejaran dengan teman-teman sebayanya. Tadi, mereka sudah asik bercengkerama dengan dirinya dan Mahesa. Meluapkan rasa bahagianya dan juga kesedihannya sebelum tahu jika yang menikahinya adalah papa mereka.
Begitu tahu, 3 buah hatinya itu langsung berhambur ke arahnya dan suaminya untuk memberikan selamat dan doa-doa. Sedikit banyak mereka sudah tahu, jika ternyata kondisi orang tuanya dulu sempat berpisah, melewati penjelasan Aksa yang memberikan mereka pengertian. Malam hari. Malam pertama katanya sakit. Iya nggak sih, Dek? Mentari, yang saat ini satu kamar dengan Widya. Yang sudah melepaskan atribut pernikahannya dan sudah segar dengan gaun tidur satinnya pun bertanya pada sang adik yang kini tengah ia sisiri di depan meja rias. Widya yang juga sudah segar dengan gaun tidurnya pun mengulas senyumnya. Banget, sih. Tapi habis itu nggak kok. Enak, kan? Gue merinding, Bun. Lo dulu gimana? Takut juga. Sampai ngaku nggak perawan karena takut disentuh. Gila. Terus Mahesa gimana? Dia nggak percaya. Tetap aja aku diterkam, ternyata dia udah tahu aku perawan sejak aku belum nikah. 10. Mulai relain kamu pelan-pelan. Eyang suruh memahami kamu lebih dalam lagi, kalau yang di hati kamu itu tetap Mahesa. Dan itu benar. Mas Abi udah buktiin itu semuanya. Kamu, benar-benar nggak bisa diatasi terkait Mahesa. Jadi selama ini, dia cuma nunggu waktu. Ikutin semua jalan kamu dan Mahesa yang udah dirancang sama keluarga kita sendiri dan juga keluarga Mas Mahesa dan juga keluarganya Mas Abi sendiri. Gimanapun mereka masih saudara. Widya terhenyak. Pikirannya melayang sendiri. Ia kemudian menoleh pada Mentari. Tapi Tata sama Mas Abi. Mentari mengulas senyumnya. Awalnya canggung, tapi nggak ada salahnya mencoba. Apalagi Mahesa udah ada di hadapan kamu. Dia nggak ragu lagi buat minang aku, Bun. Juga skenario udah saatnya sampai klimaksnya. Widya mendesahkan napasnya. Pelan, sangat pelan. Jadi selama ini aku selalu kendala ngurus nikah kantor itu. Karena Mas Abi ulur waktu. Aku udah pengajuan sama dia biar realisasi pernikahan kita bisa digelar sama-sama. Sisanya, urusan papa, sama Eyang Sastro yang udah bikin perjanjian sama Mas Mahesa. Perjanjian. Nggak usah dipikirin, sekarang tugas kamu fokus sama anak-anak kamu dan suami kamu, Bun. Jangan membuat kebodohan yang sama. Jangan, sama sekali berniat berbuat baik tapi kamu menzolimi keluargamu sendiri. Hidup cuma sekali. Fokus sama hal-hal kecil yang ada di sekitar kamu, menolong boleh, tapi kamu harus ingat batasan kamu. Widya menganggukkan kepalanya. Mengulas senyum tipisnya. Makasih, ya, Mentari pun meraih tubuh Widya dan mendekapnya. Jangan pernah sedih-sedih lagi. Udah cukup masa nggak bahagia kita waktu kecil sampai sedewasa ini. Tuhan baik kasih kita kesempatan buat ngerasain kebahagiaan setelah semua luka itu, Bun. Kita harus jaga baik-baik dalam syukur. Iya. Setelahnya, Mentari mengurai pelukannya. Mengecup kening adiknya itu. Aku harus ke kamarku sendiri sebelum Mas Abi selesai sama tamu-tamunya. Dia udah SMS kalau dia udah mau ke kamar. Oke. Jangan lupa bismillah malam pertamanya. Mentari cekikikan. Mas Abi udah apalin doa itu katanya. Tata juga jangan lupa doa. Biar nggak dicampurin. Jin. Beres. Setelahnya, Mentari pun beranjak dari duduknya. Melangkah menuju pintu. Kepalanya celingukan memastikan tidak ada orang yang lewat mengingat pakaian yang ia kenakan walau saat ini ia sudah menggunakan jubah tidur. Untung saja kamarnya berada tepat di depan kamar adiknya ini. Hanya tinggal berjalan 2 langkah ia pun sampai. Dirasa aman, kakinya hendak berayun pergi. Namun suara Widya berhasil menginterupsinya. Kenapa? 11. Selamat ya. Selamat buat pernikahan kamu. Thanks. Selamat juga buat kamu. Selamat malam pengantin, puasa nahan 6 tahun biasanya bakal ganas nggak sih? Hati-hati diterkam Mahesa. Widya terkekeh.
Bersamaan dengan itu Mentari pamit pergi dan melesat menuju kamarnya sendiri. Widya, perempuan itu beranjak dari duduknya untuk mengunci pintu. Kembali ia melangkah di depan meja rias dan menatap tampilannya sendiri. Walau jantungnya berdebar, ia memastikan tidak ada celah dalam dirinya malam ini. Setelah 6 tahun, ia ingin memberikan yang terbaik untuk lelaki itu, untuk separuh jiwanya itu. Ia harus membayar semuanya. Ia harus menebus semuanya. Sebab sedikit banyaknya, ia yang punya peras besar membuat anak-anaknya tidak mendapatkan kasih sayang ayah kandungnya. La yang memiliki peran besar atas semua yang terjadi. La tidak mau lagi menjadikan Mahesa sebagai tersangka utamanya. Sebab dirinyalah dalang dari semuanya. Lelaki itu, lelaki yang sangat dikasihinya itu, hanya tidak berdaya atas tindakannya yang selalu ingin mengakhiri hidup. Yang selalu menggunakan nyawanya sebagai ancaman. Ya, dirinyalah yang paling bersalah. Dan sekali lagi, ia melakukan hal itu. Kembali menyalahkan dirinya sendiri. Semua memori itu berterbangan dalam kepalanya. Pahit manis kehidupannya, semua membayang nyata. Tapi tetap, lelaki itu yang tampak di sana, merangkulnya, memeluknya, melindunginya. Mahesa, ya, lelaki itu adalah Mahesa Hans Perdana. Yang setiap hari tidak pernah berhenti dipikirkan olehnya. Hingga suara handel pintu ditarik dan pintu didorong, Widya baru mengalihkan pikirannya. Ia lihat di ambang pintu sosok lelaki yang ditunggunya sedari tadi dalam kegugupan. Lelaki dengan setelan jas hitam dan inner kemeja putih yang sudah terbuka 2 kancing di atasnya. Assalamualaikum. Widya berdiri. Sedangkan lelaki itu gegas mengunci pintu dengan kunci cadangan miliknya. Sebuah senyuman pun terbit. Lelaki itu melangkah mendekati sang istri sebelum wanita itu sempat menjawab salamnya. Kenapa melamun? Tangan kokoh itu melingkari pinggang Widya. Membuat tubuh mereka berdua saling berhimpitan. Nungguin mas, Widya, perempuan itu menelan ludahnya susah payah. Merasakan debaran yang tidak bisa ia bendung. Aku. Salamnya dijawab dulu, sayang. Iya. Waalaikumsalam, mas. Mahesa kembali mengulas senyum tampannya. Menarik hidung istrinya itu lembut. Cantik kamu. Wangi. Perempuan yang sedang dihidu lehernya oleh sang suami semakin gugup. Untung saja lelaki itu melepaskan pelukannya setelah menyematkan kecupan di keningnya. Mas mandi dulu. Gerah. Kamu bisa istirahat duluan aja, Yang. Nggak usah tunggu mas. Oke. Mahesa lantas melangkah ke kamar mandi. Membersihkan dirinya di dalam sana untuk waktu beberapa lama. 12. Dirasa tubuhnya sudah cukup segar, ia kembali keluar dengan handuk putih yang melingkar di pinggangnya. Tetesan-tetesan air bahkan masih mengalir dari rambutnya yang basah. Dan hal itu benar-benar membuatnya tampak seksi. Jelas Widya tidak langsung tidur begitu saja. Ia bahkan saat ini berdiri di sudut kasur, melepaskan jubah tidur yang tadi ia pakai saat Mahesa masuk, menyisakan lingerie transparan dengan G-string sebagai penutup mahkotanya. Untuk sejenak Mahesa yang masih mengeringkan rambutnya menggunakan handuk kecil mendadak menghentikan kegiatannya. Ia merasa diawasi dan membawa pandangannya pada objek yang berdiri tidak jauh dari tempatnya. Sejenak ia tertegun melihat keindahan itu. Jakunnya naik turun sebab menelan ludah untuk membasahi tenggorokannya yang kering. Demi apapun, ia sudah berpuasa 6 tahun lamanya. Tidak pernah sama sekali menyentuh wanita. Sekarang, jelas ia tidak akan menahannya. Ia langkahkan kakinya ke sana. Ke tempat ladang halalnya. Perempuan yang sudah sah baginya. Ia rengkuh pinggang perempuan itu, mendaratkan bibirnya di bibir istrinya. Melumatnya dalam dan lembut. Hingga beberapa saat lamanya, tautan bibir itu terlepas, menyisakan desakan lain dari dalam diri mereka berdua. Hanya beberapa saat saja bibir itu terlepas, sebelum kembali menyatu dengan lembutnya.
Saling mengisi dan membalas. Mendesak satu sama lain, hingga kembali terpisah saat oksigen terasa kosong. Sepasang dada itu saling naik turun. Terengah-engah tuk meraup udara sebanyak-banyaknya. Hingga kelegaan itu sedikit didapat, sang lelaki menatap lurus-lurus mata sang wanita. Memakunya di sana. 6 tahun, Bun. Kamu mungkin gak akan bisa menangani Mas malam ini. Kamu yakin? Widya bertambah gugup. Ia teringat bagaimana keras lelaki ini saat bercinta dengannya. Pria ini seolah tidak pernah puas terhadap dirinya. Nina. Nina udah nggak sabar punya adik, kan? Rahang Mahesa langsung mengetat. Mengangkat bokong Widya dalam gendongannya. Dalam sekejap Widya sudah seperti anak koala yang memeluk batang pohon, melingkarkan tangannya di leher sang suami. Jangan nangis nanti. Nggak akan. Mahesa menyeringai. Kakinya nelangkah menuju tempat tidur dan membaringkan istrinya di atas sana. Nina minta kembar. Let's do this. Bring it on. I can't wait to get started. Mahesa kembali menyeringai mendengar ucapan sang istri. Tidak lagi segan-segan untuk memulai. Ia bahkan sudah menarik handuknya lepas dan melemparnya ke lantai. Don't walk animal feelings in me, baby. Kamu bisa menyesal nanti.